punya kewenangan dan punya wilayah. Itu punya kewenangan dan punya wilayah. Lanjut. Karena punya kewenangan dan punya wilayah, maka ketika melihat desa harus dalam perspektif ruang mikro. Perspektif ruang mikro itu kalau melakukan pendataan terhadap desa tidak cukup urusan-urusan sektoral, tapi juga apa isi dari ruang mikro itu, apa isinya. Lanjut. Nah ini perintah undang-undang desa jelas bahwa desa itu harus punya wilayah, desa harus punya tanah. Itu ini PR besar. 10 tahun kita sibuk dengan dana desa yang gini-gini dilupakan. Barulah sekarang mulai Pak Menteri, Pak Wamen mulai mendorong ini diselesaikan dong. Masa ada desa di tengah hutan nggak dipikirkan solusinya, desa di tengah kebun nggak diselesaikan solusinya. Pak Menteri, Pak Wamen arahnya jelas, kembali ke mandat undang-undang desa, prinsip-prinsip dasar di undang-undang diselesaikan. Lanjut. Nah ini kita mulai masuk nih. Kalau itu perspektifnya bukan hanya dana desa, bukan hanya lokus proyek-proyek, maka kita mulai memikirkan isi ruang mikro, yaitu data. Data dari desa itu isinya apa? Data spasial, data sosial, itu mulai diambil nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mulai mendekonstruksi cara melihat desa. Nah, paling gampang mendekonstruksi cara melihat desa adalah dengan merumuskan isi data. Kalau isi data itu hanya penggunaan dana desa, kita nggak pernah melihat apa sebenarnya itu desa. Kalau isi data desa itu hanya isinya pembangunan desa, kita nggak pernah melihat potensi maupun aset maupun potensi aset yang ada di desa itu. Nah ini yang kami tadi jelaskan ke Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar cara pandang kita terhadap desa berubah. Dan data ini merupakan titik pangkal proses perencanaan pembangunan desa. Ini perspektif yang kita tanam di Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Desa. Jadi dibalik detail tentang langkah-langkah pendataan dan lain-lain, perspektif dasarnya ini. Kita butuh data, karena kalau datanya terdeskripsi secara lengkap, nah itu maka cara pandang kita terhadap desa lalu menjadi utuh. Sama seperti teman-teman di BPS bekerja. Apa itu Indonesia? Ya nggak mungkin Indonesia hanya proyek-proyeknya lengkap. Seluruh data, isi seluruh kehidupan di Indonesia ini ya di data. Nah, ini sama. Maka sudah ada potensi desa nanti di dalam struktur pengaturan itu sudah kita linkkan bahwa data desa itu terkoneksi dengan potensi desa. Disitulah kita akan melihat desa secara komprehensif. Lanjut. Nah, karena desa itu didudukan berbasis data, pengambilan keputusan pembangunan di desa tidak bisa omon-omon, harus berbasis data. Walaupun melalui musyawarah desa, tapi semua yang terlibat harus mempertimbangkan data. Nah inilah sistem informasi desa itu bukan untuk Kementerian Desa. Mohon maaf ya, kalau dulu itu sistem informasi desa itu menumpuk kepentingannya Kementerian Desa. Melalui peraturan menteri ini kita dudukkan kembali bahwa SID itu hadirnya negara membantu desa agar desa punya sistem yang membantu dia buat perencanaan pembangunan. Jadi bukan untuk kepentingan UKUK 1 lalu menumpuk data di situ, bukan. Perintah undang-undang desanya adalah negara hadir membantu desa menyediakan alat digital yang diberi nama SID. Lanjut. Nah, dengan demikian pendataan menjadi basis perencanaan pembangunan. Jadi, pembangunan desa itu dasarnya untuk menjawab kebutuhan objektif, kondisi objektif, bukan omon-omon. Di situ stuntingnya tinggi, diprioritaskan untuk stunting. Di situ tingkat kematian ibu dan bayi tinggi, diprioritaskan untuk itu. Jadi bukan siapa yang paling banyak suara dia yang mendapatkan anggaran, bukan begitu. Ya, lanjut. Nah, ini juga mengikat semua yang masuk ke desa, diikat oleh sistem ini. Maka kalau ada program kolaborasi multi aktor oktahelik, helik itu artinya apa ya, lilitan. Jadi pihak-pihak yang terikat. Nah, ikatannya apa? Pengikat pertama adalah data dan informasi.
Diikat dengan apa? Dengan pemerintahan digital. Nanti Bapak Ibu dari Kemenpan RB akan menjelaskan apa itu SPBE, apa itu pemerintahan digital. Itu yang mengikat semua pihak sehingga sumber pembiayaan pembangunan bisa lebih efektif dan efisien. Tidak double posting anggaran, tidak sistemnya bertumpuk-tumpuk. Jadi kita melakukan penghematan. Reformasi birokrasi itu tidak hanya persoalan mengisi form. Reformasi birokrasi itu adalah membentuk birokrasi yang profesional, yang cara kerjanya efektif dan efisien. Dan ini mulai dari Jakarta sampai ke desa. Makanya Pak Erwan, teman kami di Deputi RB itu punya konsep tentang RB desa. Bisa nggak RB desa? Menarik sekali kalau kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari Kemenpan RB itu bisa kita bangun sampai desa. Walaupun bukan dalam konsep pemerintah birokrasi pemerintah utuh, tapi reformasi birokrasi di desa juga bisa dengan berbasis digital ini. Oleh sebab itu sekali lagi kita pastikan bahwa SID ini bukan untuk kepentingan Kementerian Desa, tapi untuk desa. Bahwa ada manfaat balik itu otomatis karena dikumpulkan data-data itu lalu menjadi dasar Kementerian Desa mengambil keputusan. Demikian juga kementerian lembaga lainnya. Sehingga desa itu terikat dengan negara karena data dan dengan sistem pemerintahan digital itu terikat. Bukan kemudian dilepas karena undang-undang ini kan komunitas Pak. Karena komunitas nggak perlu lagi negara, nggak bisa dong. Tidak ada negara dalam negara. Desa adalah bagian dari NKRI. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah perintah pimpinan kami untuk melakukan kolaborasi multi aktor oktahelik. Heliknya apa? Yang mengikat apa? Data dan sistem pemerintahan digital. Tentu nanti akan dijelaskan dari Bapak Ibu dari Pak Adi dan Pak Fahmi dari Kemenpan RB akan menjelaskan apa itu pemerintahan digital. Nah SID harus kita dudukkan di situ. Kalau SID itu hanya alat mengumpulkan data, kita gagal paham lagi nanti. Gitu loh. SID itu alat perencanaan pembangunan. Jadi semua yang berbau data terintegrasi. Nggak ada, wah ini Pak kami pembangunan desa harus pakai indeks desa. Kalau tidak awas, wah nggak bisa begitu. Mandat undang-undang desanya jelas kok. Ini SID yang diperintahkan. Maka nanti terintegrasi ke dalam sistem itu. Ini yang sudah kita rumuskan di peraturan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini alatnya desa di dalam merencanakan pembangunan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu merinci sampai detail, nanti bisa dipelajari aja, tapi saya akan meng-highlight beberapa hal. Pertama, sistem ini bersifat interoperabilitas, jadi tidak eksklusif. Seolah-olah kalau sudah punya data orang lain nggak boleh melihat. Tidak, kita itu organ negara. Kemenpan RB sudah membentuk kementerian dengan peraturan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang kementerian lembaga. Itu sudah dibagi habis, seluruh tugas pokok fungsi dibagi habis oleh Kemenpan RB. Nah, kita bagian dari organ itu. Jadi kalau kita sedang mendata, dia bersifat terbuka untuk seluruh kementerian lembaga. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Wah ini data kami nggak boleh dilihat oleh, nggak bisa. Kita terikat dengan undang-undang satu data Indonesia, terbuka interoperabilitas, tapi tetap di bawah supervisi atau keterlibatan terus-menerus dari Bappenas dan BPS. Dan di dalam Permen Desa 13 itu kita atur semua, baik bikin kuesioner, metadata itu semua dibahas bersama Bappenas dan BPS. Jadi interoperabilitas, tapi sistem-sistemnya dipersiapkan secara kolektif. Nah, itu yang berbeda betul dengan perspektif lama yang dimana data itu lalu menjadi bersifat. Lanjut Mas, lanjut dulu Pak. Saya ingin menunjukin interoperabilitasnya, lanjut aja. Terus. Nah ini. Jadi karena bersifat interoperabilitas, ya dia tukar menukar data. Oleh sebab itu kita nggak khawatir karena data itu sudah ada di berbagai kementerian, kita tinggal ngambil. Kita punya apa nanti dibagikan. Dulu kami dengan Kemenkes itu, waduh susah payah kali tukar menukar data. Nanti tidak,
dengan adanya regulasi ini kita tinggal bangun perjanjian bersama dengan Kemenkes, udah tukar menukar, mau data gizi, data bulan timbang di posyandu dan segala macam, kita saling tukar menukarkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk pada era pemerintahan digital, semua terkontrol, terkendalikan lewat sistem ini. Nah, terus juga di sini lanjut tentang SDGs. Mengapa di dalam peraturan ini masih ada nih pengaturan soal SDGs desa? Ini kami di reformasi birokrasi itu masih membongkar kembali aspek-aspek fundamental dari eksistensi Kementerian Desa. Sakit Kementerian Desa, sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah Kementerian Desa itu nilainya flat, naiknya cuma 1% setiap tahun. Itu pun karena kebaikan hati teman-teman Kemenpan RB dikasih kenaikan. Kenapa kok naiknya flat dan paling rendah di antara kementerian-kementerian lain sakitnya itu? Kenapa? Karena Kementerian Desa tidak berorientasi outcome di dalam mengukur kinerjanya. Sudah puas dengan indeks desa, IDM dan segala macam. Padahal itu indikator output. Ditolak oleh Kemenpan RB. Mana indikator outcome-nya? Nah, kami mulai dengan membentuk SDGs desa ini memang indikatornya outcome dan payung hukumnya kuat karena itu Undang-Undang 59 2024 tentang RPJPN. Di situ eksplisit disebutkan tentang SDGs sebagai indikator outcome-nya. Jadi kita memasukkan ini juga, kami berkolaborasi dengan Seknas SDGs Bappenas. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita detailkan indikatornya, kita detailkan. Nah, ini nanti jadi patokan kami mulai merumuskan indikator kinerja Kementerian Desa yang berdampak pada outcome. Ini kita akan rumuskan agar sakitnya naik, RB-nya naik, dan rakyat Republik Kementerian Desa bisa naik tungkinnya. Itu. Kalau tidak ya akan segitu-segitu aja. Dan ini betul-betul sedang kita tata nih. Saya konsultasi berkali-kali ke Deputi RB Pak Irwan, kami konsultasikan ini bagaimana langkah-langkah perbaikan. Nah, termasuk sistem pembangunan di desa ini. Hadirnya Kementerian Desa harus berdampak real dengan praktek penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sudah diatur di dalam Perpres 171. Itulah yang diberikan kepada Kementerian Desa oleh Kemenpan RB, sudah dirumuskan. Tugas kamu ini kerjakan. Nah, kita tinggal mengukur. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini diskusinya soal pemerintahan digital, saya tidak akan masuk detail kepada isi SID, tapi apa fungsi SID dalam perspektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa itu mulai berbasis pemerintahan digital dan nanti bisa dikontrol sampai ke Jakarta, early warning system maupun manajemen risiko. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda ini ada penyimpangan anggaran, kita dengan cepat merespon dan mengambil langkah-langkah mitigasinya. Jangan sampai sudah meledak di media massa korupsi 1 miliar baru kita kebakaran jenggot. Nanti kita harus betul-betul pantau ini. Begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Santi, paparannya luar biasa. Dan di depan ada Pak Asep, kita bisa sekaligus dari sini Pak beberapa catatan yang kami catat, beberapa